KPUD Jakarta juga mengonfirmasi kehadiran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Ridwan Kamil dan Suswono pada Rabu 28 Agustus mendatang. KPUD Jakarta menyebut Ridwan Kamil akan hadir pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Satu hari menjelang pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta yang akan diselenggarakan pada 27 hingga 29 Agustus 2024, KPUD Jakarta telah mempersiapkan berbagai hal, termasuk mengonfirmasi kehadiran salah satu paslon, yakni Ridwan Kamil dan Suswono. Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Jakarta, Dodi Wijaya, mengatakan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono akan melakukan pendaftaran pilkada pada Rabu 28 Agustus pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Konfirmasi secara resmi dari timnya Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono tanggal 28 itu akan hadir kemungkinan jam 2:30 sore. Dan nanti informasi lebih lanjut kami akan update. Yang selainnya belum ada informasi dan konfirmasi, kami sedang menunggu dari informasi dari tim LO yang sudah berkonsultasi seperti itu. Ya, pemirsa, Ridwan Kamil dan Suswono akan mendaftar ke KPUD Jakarta sebagai pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur pada Rabu 28 Agustus 2024. Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono berpotensi menang karena diusung Koalisi Indonesia Maju Plus. Dan untuk membahas hal ini, kami sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro. Selamat pagi, Mas Agung. Selamat pagi Mas Habib, Mbak Cica. Ya, Mas Agung, kita langsung saja ke dialog kita. Ini kan Ridwan Kamil, kita tahu dia sukses dalam memimpin suatu daerah, tapi di Jawa Barat yang kita tahu itu berbeda mungkin dengan Jakarta. Kemudian Suswono juga namanya ini sebelum diusung dan ditetapkan sebagai bakal calon wakil gubernur ini juga jarang terdengar. Lantas bagaimana menurut Mas Agung peluang keduanya dalam menang di Pilkada DKI Jakarta ini? Ya Mas Habib, pertama memang secara personal Ridwan Kamil ini bersama Pak Suswono punya elektabilitas ya. Ya. Dan itu dibuktikan di banyak survei kredibel bahwa RK Suswono ini punya basis yang jelas. Dalam konteks Ridwan Kamil misalnya, beliau cukup kompetitif ya bersama Anies dan Ahok walaupun sementara ini tertinggal. Begitu juga dengan Pak Suswono. Walaupun elektabilitasnya belum tampak terlalu kuat, tapi mesin partai yang dimiliki PKS cukup solid dan sudah teruji dari pilkada maupun dari pileg ke pileg ya. Dan terakhir di 2024 kemarin PKS unggul atau peringkat pertama perolehan 18 kursinya dibanding partai-partai yang lain. Modal inilah yang saya kira penting untuk dioptimalkan oleh RK Suswono karena magnet elektoral RK berpadu padan dengan mesin politik yang dimiliki oleh Suswono seperti itu. Dan ini harapannya bisa memberikan efek kejut kepada lawan-lawan politik siapapun dia, apakah itu Anies, apakah itu Ahok ataupun nama lain di luar Anies dan Ahok ketika memang PDIP akan mengusung calon yang akan menjadi lawannya Ridwan Kamil Suswono. Sehingga di titik ini saya melihat bahwa kemenangan RK Suswono akan sedikit banyak ya tergantung siapa lawannya. Yang kedua akan juga tergantung bagaimana strategi kampanye yang dilakukan oleh RK Suswono. Kalau misalkan strategi itu mampu merengkuh pemilih-pemilih yang memang selama ini terrepresentasi di Jakarta seperti Muslim perkotaan ya, Ya. kelas menengah terdidik, kemudian isu-isu yang memang relevan soal kesejahteraan masyarakat, utamanya harga sembako lagi mahal, lapangan kerja lagi sedikit, itu bisa menjadi pemantik yang cukup efektif bagi RK Suswono untuk bisa memenangkan pertarungan. Mungkin sebagai pengantar begitu Mas Habib, Mbak Cica. Iya, Mas Agung, tadi Anda sebut tergantung dari strategi kampanye dari Ridwan Kamil dan Suswono. Jika kita Ya. lihat basis pemilih di Jakarta, ini kan berbeda dengan basis pemilih di Jawa Barat. Karena Ridwan Kamil ini kan lebih ke Jawa Barat seperti itu. Kalau kita tarik menjadi strategi kampanye, apa strategi yang tepat bagi Ridwan Kamil dan Suswono untuk menarik suara pemilih di DKI Jakarta ini, Mas Agung? Ya, karena tadi pemilih-pemilih di Jakarta adalah pemilih rasional, ya, kemudian kelas menengah terdidik, ya, secara ekonomi juga
cukup baik ya, dan ini merepresentasikan Islam perkotaan yang solid seperti itu, maka strategi kampanye yang perlu dioptimalkan karena ini konteksnya pilkada, bagaimana kemudian RK Suswono ini bisa ya mengkapitalisasi atau mengoptimalkan rekam jejak mereka selama ini ya, prestasi kepemimpinan mereka. Ya, Ambil contoh misalkan RK sebagai wali kota Bandung, kemudian ya. sebagai gubernur, ya apa yang sudah dilakukan bahkan ketika sebelum berkarir sebagai politisi, dia sebagai arsitek dan dosen itu kan luar biasa. Nah, kemudian di sisi Pak Suswono juga begitu. Beliau pernah menjadi menterinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan di luar itu dia banyak berkiprah di Partai Keadilan Sejahtera untuk ya merangkul faksi-faksi di sana dan menjadi apa ya komunikator ulung di internal PKS sehingga di Jakarta ini beliau yang dicalonkan bukan nama yang lain. Nah, saya kira hal-hal semacam itu bisa menarik pemilih-pemilih rasional bahwa RK Suswono ini punya rekam jejak. Nah, di luar itu mereka juga bisa membumikan atau mensosialisasikan secara intensif Mhm. visi misi program ataupun inovasi yang bisa dilakukan Ya. untuk membuat masalah Jakarta selesai. Misalkan soal akut terkait banjir, kemacetan, polusi udara, sampah, Mhm. dan hal-hal yang biasanya menjadi masalah laten di perkotaan dan dalam konteks Jakarta itu masih menjadi sengkarut masalah yang tidak ada ujungnya. Nah, Mhm. kalau RK Ya. Suswono dengan background RK yang arsitek, Suswono yang juga punya pengalaman panjang di birokrasi, Hmm. maka bisa menjadi arahan yang menarik bagi pemilih untuk memilih mereka. Nah, yang ketiga yang paling penting sebenarnya bagaimana mereka bisa ya mengoptimalkan mesin-mesin politiknya Mhm. sehingga ketika mereka membahasakan kampanye yang unik, menarik dan atraktif itu bisa dilakukan dengan beragam macam metode apalagi hari ini ya gen milenial maupun generasi Z itu cukup mendominasi populasi. Sehingga mau tidak mau RK harus merangkul ya basis-basis simpatisannya, relawannya yang memang punya irisan dengan pemilih milenial dan Gen Z tadi. Supaya apa? Supaya lebih menukik, lebih tajam dan bisa lebih menarik perhatian para pemilih tersebut. Baik, Mas Agung, tadi juga dijelaskan terkait dengan strategi yang akan membantu RK dan juga Suswono ini dalam memenangkan pilkada. Lantas, dari latar belakang yang dimiliki keduanya, Anda juga melihat isu juga yang akan mungkin potensial untuk diangkat, dan apakah mereka akan menjalankan strategi tersebut ke depannya? Anda melihat seperti itu? Otomatis Mas Habib karena memang semua apa ya kanal ataupun ceruk ataupun tools apapun yang bisa mengoptimalkan kemenangan di pilkada yang kompetitif seperti Jakarta itu sangat penting. Walaupun mungkin signifikansinya terhadap elektabilitas yang diraih tidak banyak, tapi ketika itu dilakukan secara konsisten, terus-menerus, itu akan menciptakan ya semacam nilai tambah ataupun positioning tersendiri, uniqueness yang baru yang tidak dilihat oleh pemilih di kandidat yang lain ketika RK Suswono melakukan itu secara terus-menerus. Mhm. Karena Jakarta ini dinamikanya cukup cepat ya, perkembangan informasinya begitu pesat, sehingga sedikit banyak apapun yang dilakukan kandidat akan menjadi perhatian publik secara seksama. Nah, oleh karenanya ini penting diakomodasi dalam nalar ya kampanye maupun tim kampanye yang dimiliki oleh RK Suswono bahwa apapun upaya mereka untuk meningkatkan elektabilitas, Mhm. apakah yang seperti turun ke bawah ya belusukan dari rumah ke rumah atau sebatas kampanye akbar ataupun sosialisasi bakti sosial seperti itu yang irisannya kandidat ada di sana itu menjadi hal yang penting. Apalagi misalkan ada instrumen seperti door to door campaign bersama relawannya, canvassing bersama tim kampanyenya dan arahan-arahan yang lebih konkret lain sehingga memang basis pemilih itu bisa disapa secara terus-menerus tanpa kecuali. Karena inilah yang menjadi kunci kemenangan di setiap pilkada digelar. Kalau misalkan kandidat itu tanpa ada batas Ya. kemudian bisa disentuh langsung oleh pemilih, Mhm. maka kemungkinan dia dipahami kemudian dapat merenggut hati pemilih itu akan sangat besar ya dan itulah kunci kemenangan pilkada ketika memang kandidat benar-benar optimal ya turun ke bawah ya kemudian melakukan aktivitas intensif di lapangan seperti itu. Baik, Mas Agung, bagaimana Mas Agung menilai
Ridwan Kamil ini bisa meyakinkan warga Jakarta bahwa kepemimpinan yang dia lakukan berhasil di Bandung ini dapat diterapkan di Jakarta yang memiliki kompleksitas dan dinamika yang berbeda? Ya, problem mendasar Jakarta dan Jawa Barat sebenarnya nggak jauh berbeda ya. Tinggal bagaimana beradaptasi dengan situasi masyarakatnya, lingkungannya, kemudian beragam masalah yang selama ini cukup akut ya. Tadi saya sempat menyebutkan ada soal banjir. Itu bagaimana kemudian arahan misalkan ada tanggul raksasa yang dibangun di pesisir utara Jakarta supaya bisa dicegah. Nah, itu dikonkretkan saja atau bagaimana kemudian pompa-pompa kemudian diaktifasi lebih banyak ketika banjir sudah terjadi. Atau arahan lain bagaimana mengontrol pintu-pintu air. Nah, tapi yang jelas itu semua sudah pernah diwacanakan, sudah pernah dikerjakan. Nah, Ridwan Kamil bisa melakukan hal baru apa di luar itu supaya apa? Supaya masyarakat semakin simpatik dengan figurnya beliau seperti itu. Jadi ada kebaruan di sana, bukan sebatas melanjutkan ataupun melakukan yang sudah ada. Ya. Nah, yang kedua yang bisa menjadi arahan menarik bagi RK supaya pemilih memilihnya adalah bagaimana ya mengatasi problem macet, ya polusi udara, apa yang harus dilakukan. Kemarin sempat ada wacana supaya masyarakat menggunakan transportasi publik atau beraktivitas di lokasi di mana dia tinggal, bekerja misalkan dari rumah misalkan. Itu kan arahan-arahan yang menarik kalau disistemkan lewat perda misalkan. Sehingga efektivitas aktivitas masyarakat di Jakarta memang benar-benar terukur dan kualitas udara bisa meningkat, kemacetan bisa berkurang. Jadi solusi-solusi yang saya kira sifatnya bukan jangka pendek Ya. semata, tapi juga ini menjadi solusi yang permanen. Dan hal semacam itu yang ditunggu masyarakat rasional seperti yang ada di Jakarta. Nah, apa misalkan sudah dilakukan di Bandung bisa disampaikan juga bahwa ini success story yang bisa direplikasi dan harapannya di Jakarta justru bisa lebih baik. Nah, yang paling penting akhirnya adalah bagaimana selain RK Suswono, tim di bawahnya juga bisa memahami logika-logika tersebut Ya. untuk memastikan prestasi yang mereka raih, rekam jejak mereka yang miliki bisa tersebar luas dan bisa menjadi alternatif ya kandidat ataupun solusi di luar nama-nama yang nanti beredar seperti itu. Baik, Mas Agung, terlepas dari RK dan juga Suswono yang akan mendaftarkan pencalonannya besok, saya ingin Ya. menanyakan kemudian apa alasan utama di balik PDIP nih, Mas Agung, tidak mengusung Anies Baswedan atau Rano Karno untuk Pilgub DKI. Apakah ini ada pertimbangan elektabilitas atau ada faktor lainnya, Mas Agung? Iya, partai seperti PDIP ini tidak semata-mata pertimbangannya hanya elektoral semata ya, elektabilitas atau approval rating seperti itu. Jadi ada soal-soal internal yang itu menjadi bagian dari meritokrasi partai mereka berdiri. Soal visi misi yang harus sejalan dengan visi misinya PDIP, kemudian soal ideologi, ya kemudian soal rekam jejak kandidat tersebut, hingga soal keberpihakan dan loyalitas figur yang mau diusung. Dan hal-hal semacam ini kan di Anies memang belum selesai. Apalagi kemarin 2017 sempat ada isu ya politik identitas primordial yang mengiringi kemenangan Anies. Nah, saya kira di internal PDIP ada tarik-menarik soal itu. Ada yang pro dengan Anies, ada yang kontra. Sehingga kemarin ketika ada pengumuman kepala daerah ya di 6 provinsi, nama Anies belum disampaikan bersama Rano Karno. Dan saya kira ini akan menjadi apa ya dinamika tersendiri di internal PDIP karena gak mudah ya mengusung nama dalam tanda petik penuh dengan pro kontra tadi seperti Anies dan mengambil putusan yang terbaik. Saya kira PDIP punya mekanisme yang paling objektif sehingga siapapun nama yang diusung oleh PDIP nanti memang punya ya arahan untuk menang sekaligus bisa mengakomodasi aspirasi di PDIP sendiri. Nah, ini tidak mudah memang menjembatani ataupun menyatukan dua nalar tersebut. Karena otomatis ada tarikan dilematis ya, apalagi yang dilawan RK Suswono yang saya bilang tadi paket lengkap yang harus dihadapi dengan kandidat yang kuat. Baik dari sisi rekam jejak ya, programnya, visi misinya maupun ketika ada isu-isu tertentu. Ya jangan sampai kemudian PDIP hanya sebatas penggembira saja ketika ikut pilkada, tapi tidak mempertimbangkan tadi ya faktor-faktor elektoral yang selama ini menjadi arahan utama untuk memenangkan kompetisi elektoral tersebut. Mhm. Baik, baik Mas Agung, jika Anies Baswedan dan Rano Karno tidak Ya. jadi diusung
oleh PDIP. Kemudian lantas yang disebut-sebut adalah nama Pramono Anung dan Rano Karno. Bagaimana Anda melihat peluang dua pasangan ini jika memang betul ini yang akan diusung oleh PDIP di Pilgub Jakarta? Ya, nama Pramono Anung sendiri memang tidak terlalu intensif kita dengar, apalagi di telinga pemilih Jakarta sebagai kepala daerah. Karena selama ini kita tahu karir politik beliau banyak bertungkus lumus di PDIP maupun sebagai Menteri Sekretaris Kabinetnya Presiden Jokowi. Sehingga ketika dia diusung sebagai calon gubernurnya dari PDIP, maka bekerja harus lebih ekstra melakukan kerja-kerja politik di lapangan, kerja-kerja politik di media, dan kerja-kerja politik di ranah-ranah yang lain. Karena yang dihadapi ini RK Suswono. Dan ceruk pemilih Pramono misalkan dengan Rano, itu ceruk pemilihnya sama. Dan ini adalah perjuangan yang tidak mudah menghadapi RK Suswono yang bisa melengkapi satu sama lain termasuk ceruk pemilihnya. RK sementara ini mewakili presentasi pemilih nasionalis, sementara Suswono ya tadi memilih Islam perkotaan. Ini berpadu padan dan saling melengkapi. Nah, sebaliknya Pramono Rano ini justru saling bertaut sama. Dan ini tidak memperluas ya pemilih yang akan mereka rengkuh, sehingga kekhawatiran terbesarnya peluang menangnya mengecil, walaupun masih bisa untuk melakukan arahan-arahan elektoral agar ya elektabilitas mereka bisa meningkat. Baik, baik Mas Agung, terkait dengan dialog kita hari ini, kita harapkan siapapun nantinya yang akan berkontestasi di Pilgub Jakarta 2024, kita harapkan dapat berkontestasi secara sportif dan siapapun yang menang nantinya kita harapkan dapat membawa visi dan misi demi kemaslahatan DKI Jakarta tentunya. Terima kasih Mas Agung sudah bergabung bersama kami di Laporan 8 pagi kali ini. Selamat beraktivitas, salam sehat Mas Agung. Ya.